Halo teman-teman, sahabat non-ASN dimanapun Anda berada. Nah tentunya banyak sekali pertanyaan yang beredar saat ini terkait dengan bagaimana sebenarnya nasib dari R2 dan R3 atau yang berstatus R2 dan R3 tanpa kode L. Nah teman-teman semua, di sini kita sudah bisa melihat sebenarnya ya teman-teman. Di dalam aturan Kepmenpan 16 bahwa yang tidak mendapatkan formasi bukan yang tidak lulus teman-teman ya. Kenapa saya katakan yang tidak mendapatkan formasi? Karena banyak teman-teman yang mempunyai nilai tinggi tetapi juga tidak lulus karena memang prioritas pertama itu adalah K2 atau R2 teman-teman di dalam formasi tersebut. Nah, kita merujuk kepada undang-undang yang sudah ada. Kalau kita melihat di undang-undang Kepmenpan ya, Kepmenpan 16 tahun 2025, di situ sebenarnya sudah diatur tentang mekanisme per waktu. Jadi kalau masih ada yang bertanya, karena saya melihat masih banyak sekali teman-teman yang bertanya, untuk paruh waktu ini belum ada dasar hukumnya, padahal sebenarnya sudah ada dasar hukumnya di Kepmenpan 16 terkait dengan paruh waktu. Nah, teman-teman, pada tanggal 14 kemarin kan ada tuntutan dari teman-teman R2 dan R3 terkait dengan kesejahteraan ke Kepmenpan kemarin dan juga ke Sekretaris Negara ya atau Menteri Sekretariat Negara di Istana Merdeka. Nah, tuntutannya adalah ada dua yang saya lihat di sini yang paling utama yaitu kesejahteraan dari R2 dan R3 dan juga dari gaji. Harus sesuai istilahnya begini, kalau memang harus sesuai UMR atau UMP disebutkan saya seperti itu. Tidak usah dikatakan lagi bahwa sesuai dengan gaji yang kita terima saat ini. Nah, itu sebenarnya saya mendukung juga dengan tuntutan dari teman-teman semua. Tetapi di sini saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Teman-teman boleh baca dalam aturan Kepmenpan 347 terkait dengan seleksi, Kepmenpan 16 terkait dengan paruh waktu. Kita berbicara tentang R2 dan R3 yang nantinya akan ke paruh waktu. Nah, teman-teman, minusnya nantinya kalau kita saat ini menuntut pengisian DRH, minusnya mungkin saat ini kita berstatus R2 atau R3, ketika dioptimalisasi pada saat selesai tahap 2, kita bisa mendapatkan penuh waktu. Karena ingat teman-teman bahwa yang namanya optimalisasi nanti, itu bisa jadi teman-teman yang dulunya itu R2 atau R3, itu bisa menjadi R2L atau R3L. Kenapa? Karena ada optimalisasi. Kan banyak tuh teman-teman yang memiliki nilai tinggi, tetapi karena ada K2, ada R2 di situ, maka teman-teman tidak mendapatkan formasi. Yang mendapatkan formasi itu adalah teman-teman yang R3, non-ASN yang terdaftar di database. Karena kalau R4 nantinya itu akan menjadi prioritas terakhir, teman-teman. Nah, kalau kita memaksakan untuk pengisian DRH dalam waktu dekat ini, maka ada kerugian di situ. Harusnya saya bisa mendapatkan penuh waktu, tapi kalau kita mendesak, akhirnya kita mendapatkan paruh waktu. Nah, paruh waktu ini juga menjadi salah satu tuntutan kemarin tanggal 14 bahwa space-nya itu berapa lama? 6 bulan kah atau 1 tahun? Dan tuntutan teman-teman itu adalah kalau bisa itu 6 bulan. Saat ini kita masih menunggu memo dari istana karena informasinya harusnya hari ini di tanggal 17. Tapi mungkin mereka masih ada rapat dengan Kepmenpan, Mendagri, dan juga BKN terkait dengan hal ini. Nah, kita doakan teman-teman semoga hasilnya itu membawa hasil yang baik dan ada keputusan presiden atau instruksi presiden terkait dengan pengangkatan R2 dan R3. Kalau saya teman-teman berpikir adalah kita menunggu tahap 2 selesai, tunggu optimalisasi terlebih dahulu. Kalau memang sisanya ketika dioptimalisasi sudah tidak ada lagi formasinya, maka sisanya itulah yang akan diangkat menjadi P3K per waktu. Yang terpenting di sini adalah di daerah itu masih menggaji teman-teman. Seperti di daerah kami masih mendapatkan gaji honorer. Nah, ketika sudah diangkat, maka gaji honorer itu sudah tidak berlaku lagi. Yang akan berlaku adalah gaji ASN teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman diangkat menjadi paruh waktu, nah bisa jadi gaji yang sudah ada itu akan tetap bertahan, tergantung nanti jawaban dari tuntutan tanggal 14 kemarin. Apakah akan dirubah nanti? Apakah akan dirubah bahwa sesuai UMP atau UMR tidak lagi berdasarkan dengan gaji yang kita terima saat ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita sebagai non-ASN R2 dan R3 harus tetap menunggu dan kita
akan tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, banyak yang katakan, tapi kan itu tergantung daerah. Sebenarnya sama teman-teman mekanismenya. Penuh waktu pun itu harus ada pengusulan dari daerah untuk diterbitkan praktek. Nah, kita pun seperti itu. R2, R3 akan diajukan seperti penuh waktu juga dan akan diterbitkan praktek untuk pengisian DRH dan juga menjadi ASN dalam hal ini adalah P3K paruh waktu, mendapatkan NIP P3K. Jadi seperti itu teman-teman. Saya mau katakan kepada teman-teman bahwa jangan putus asa, jangan berkecil hati. Yang harus kita lakukan adalah tetap memantau situasi yang ada saat ini, kebijakan apa nanti yang akan dikeluarkan oleh BKN yang adalah instansi teknis untuk penerbitan NIP. Nah, kita tunggu bersama supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Pada prinsipnya adalah saya doakan teman-teman semua R2, R3 cepat diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu, dan untuk masa transisi dari paruh waktu ke penuh waktu, semoga teman-teman juga di tahun depan sudah menjadi P3K penuh waktu. Oke teman-teman ya, tetap semangat, jangan putus asa. Semua kita pasti bisa mendapatkan NIP. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana percepatan tahap 1 itu bisa diangkat semua sampai dengan Oktober 2025. Thank you.